Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya rindu boleh membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita buka bersama-sama dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara dan Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di rumah ya. Tuhan gembalaku yang baik, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, ini adalah dari perikopnya Tuhan adalah gembalaku yang baik. Pengakuan Tuhan adalah gembalaku yang baik ini adalah pengakuan Raja Daud. Karena pengakuan bukan karena ini pengalaman orang lain, tapi pengakuan ini adalah pengalamannya sendiri. Bagaimana yang kita kenal bersama bahwa Daud itu adalah raja. Tapi kalau kita bisa baca di kitab-kitab sebelumnya Bapak Ibu Saudara, siapakah Daud? Dia adalah seorang pemuda yang tidak pernah diperhitungkan. Sampai akhirnya kita tahu Daud itu diangkat Tuhan menjadi raja, dipercayakan menjadi raja atas Israel. Bahkan sampai di zaman kita pun nama Raja Daud itu sangat dikenal baik. Bapak Ibu Saudara terkasih, berarti pengalaman ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku yang baik, itu bukan pengalaman orang lain, bukan apa kata orang lain, tetapi itu adalah pengalaman Raja Daud. Kita akan melihat saudaraku sesuai dengan tema yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Temanya adalah perjalanan hidup orang percaya. Daud adalah orang percaya. Saya juga yakin Bapak Ibu Saudara semuanya dan kita adalah orang-orang percaya. Dan mungkin jadi pengalaman Raja Daud ini adalah pengalaman hidup kita yang juga kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku, pengalaman Raja Daud itu dibagi dalam dua pengalaman selama kita ada di bumi ini. Yang pertama, pengalaman hidup penuh dengan berkat. Di ayat 1 sampai 3 menjelaskannya, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Itu berarti berbicara takkan kekurangan. Berarti hidup Daud dipenuhi dengan berkat Tuhan, kemudahan, kesuksesan, doa, harapannya semua terkabul. Dia ada di posisi itu. Tapi yang kedua, Daud sedang membicarakan di pasal ayat yang kedua. Ia membarangkan aku di padang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Karena Daud mengumpamakan dirinya itu seperti domba. Domba itu kebutuhan utamanya adalah air dan rumput hijau. Saudaraku, Daud mengakuinya bahwa selalu ada kemudahan, ada pembelaan Tuhan, ada kesuksesan. Dan memang benar, Alkitab juga mencatat betapa setiap kali Daud berperang karena Tuhan menyertai dia, Daud menjadi pemenang, saudara. Ketika dia mengalahkan Goliat, dia juga jadi pemenang. Banyak kemudahan, banyak promosi, banyak berkat. Sama dengan hidup kita, saya yakin kita juga mengalaminya. Di ayat yang ketiga juga mencatat, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bersyukur, Daud menyadari bahwa kesuksesan yang dialami semua ada dalam tuntunan Tuhan. Dia mengalami tuntunan-tuntunan yang luar biasa yang membuat dia ada di titik saat itu menjadi raja. Bagaimana dengan hidup Bapak Ibu Saudara terkasih? Saya tahu banyak kemudahan yang kita alami, doa-doa yang dijawab sampai hari ini kita sehat, hidup di masa pandemi, bukan karena kita lebih baik dari orang-orang yang meninggal di masa pandemi, tetapi kita menyadari bahwa sungguh kemurahan, anugerah Tuhan berpihak pada kita. Itulah kebaikan yang kita alami Bapak Ibu Saudaraku. Dan pertanyaannya, apakah kita sama seperti Daud? Apa yang Daud lakukan? Ketika Daud menuliskan nats ini, memberikan dua gambaran bagi kita. Daud sedang bersyukur bahwa semua pencapaian yang dia alami, semua kebaikan Tuhan, itu karena Tuhan, dia bersyukur. Tetapi yang kedua, dia mengakuinya dengan istilah Engkau gembalaku yang baik. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mensyukuri kebaikan Tuhan setiap hari? Atau sudah mengakuinya kepada orang lain? Mungkin orang akan memuji kita, wow engkau ada di jabatan ini, engkau dapat begini, wah kamu sukses selamat. Apa yang keluar dari mulut kita? Apa respon kita? Apakah kita mulai membanggakan diri kita dan berkata, ya saya punya strategi ini, saya sukses karena begini, saya kerja keras? Ataukah kita sedang berkata seperti Raja Daud, ya saya punya Tuhan, Dia gembala saya, Dia menolong saya, Dia menuntun saya apa yang harus saya kerjakan, Dia memberikan saya kekuatan. Saudaraku, mari belajar dari Daud. Saya yakin setiap kita punya pengalaman kebaikan Tuhan. Bahkan yang tidak saudara doakan, saudara ada di situ. Bukankah itu kemurahan dan anugerah?
Itu adalah pengalaman pertama Daud. Alasan mengapa dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Karena perjalanan hidup Daud dipenuhi dengan kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah. Tapi yang kedua, inilah perjalanan hidup Daud. Dan saya juga yakin menjadi perjalanan hidup kita. Ayat 4 dan ayat yang kelima. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudaraku, kalau yang pertama perjalanan hidup Daud dipenuhi oleh berkat Tuhan. Tapi yang kedua, perjalanan hidup Daud dipenuhi oleh kesukaran. Saudaraku, kita sering berkata dalam diri kita, apalagi kalau kita menghadapi kesukaran, aku salah apa ya, kenapa ya? Atau kadang ketika kita mulai melihat ada kesukaran dihadapi oleh saudara-saudara kita, orang lain, kita mulai menghakimi mereka dan ngejudge, kayaknya kamu ada kesalahan deh, kenapa kamu begini, kenapa begini, segala macam. Tapi belajar dari pasal 23, itu sesuatu yang lumrah, saudara. Ada lagu Buku Indah berkata begini, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Ternyata iman yang kuat tidak hanya ditentukan pada situasi yang baik, semua diberkati. Tetapi justru dalam perjalanan orang percaya, kita orang percaya, anak-anak Tuhan, Tuhan rindu dua pengalaman ini menjadi pengalaman kita. Karena saudaraku, tidak bisa dikatakan kita kuat dalam kemudahan. Justru kata istilah kuat itu digunakan dalam kesulitan, kesukaran, tapi kita bisa bertahan, saudara. Dan Tuhan mau kekristenan kita menjadi kekristenan yang dewasa, tidak cengeng, tidak selalu ada di zona nyaman, saudaraku. Makanya Tuhan izinkan. Daud juga ngalami. Daud menggambarkannya dengan istilah lembah kekelaman. Tokoh saudara bicara lembah kekelaman itu adalah bicara sesuatu yang sangat menyedihkan. Mungkin kayak itu penyakit, vonis dokter, mungkin kayak itu keadaan keuangan yang sulit, ada terlilit hutang di sana sini. Mungkin itu bisa berbicara dengan saudaraku, tiba-tiba promosi atau bisnis kita mengalami goncangan, saudara. Itu bicara lembah kekelaman, bicara ketidaknyamanan, bicara kesukaran dan kesulitan. Kemudian Daud menggambarkannya, kata bahaya. Wah, ada bahaya di dalam hidup Daud. Ya memang benar, ketika dia menghadapi Goliat, saya tahu tidak mungkin orang, saudaraku, tidak pernah takut. Daud juga menghadapinya. Dia mengalami, saudaraku, penolakan dari saudara-saudaranya. Dia mungkin mengalami penolakan karena dia tidak diikutsertakan dalam peperangan orang Israel melawan orang Filistin. Dia tidak diperhitungkan, saudara. Tapi yang kemudian yang kedua, ketika dia juga, saudaraku, harus menghadapi Goliat. Yang ketiga, dia harus menghadapi pengkhianatan dari orang-orang sekelilingnya, termasuk dari pengkhianatan Raja Saul yang menjadi ayah mertuanya. Saudaraku, banyak hal kemungkinan kesulitan yang Tuhan izinkan. Bahkan saudaraku, di ayat yang kelima, Daud berkata begini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Berarti Daud selain menghadapi, saudara, lembah kekelaman, dia selalu menghadapi orang-orang yang sulit, orang-orang yang mengecewakan dia, sekeliling dia yang tidak seperti yang diharapkan. Saudara, adakah pengalaman Daud, lembah kekelaman dan perubahan orang-orang di sekeliling sedang saudara alami? Saya juga pernah mengalaminya. Semua kita pernah punya pengalaman. Tidak ada yang wow dengan itu. Justru semua itu adalah pengalaman yang Tuhan izinkan harus dilewati oleh orang percaya. Jangan pernah menghakimi orang hanya dengan mereka ada di lembah kekelaman dan kita mulai mengejudge, menghakimi mereka. Ternyata kesukaran itu juga Tuhan izinkan untuk menjadikan kita dewasa secara rohani. Saudara, saya kan punya pengalaman tentang kebesaran Tuhan. Karena Daud berkata begini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Berarti saudaraku, ada kemenangan yang Tuhan sediakan setiap kali kita menghadapi kesukaran. Ayat 4, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Penyertaan Tuhan yang akan membuat kita senantiasa melihat kemudahan, pembelaan Tuhan, melihat kita bisa kuat menghadapi kesukaran. Saudaraku, alami dua hal ini dalam hidup saudara, tetapi tetap jangan mendefinisikan Tuhan yang saudara sembah dengan Tuhan yang selalu membuka jalan kemudahan. Dia juga Tuhan yang akan menyertai saudara melewati lembah kekelaman, melewati lembah air mata, menghadapi orang-orang yang sukar untuk saudara hadapi. Tuhan ada di sana bersama denganmu. Tuhan adalah gembala kita yang baik, selalu ada dalam hidup kita di masa kelimpahan dan kebaikan, di masa penuh berkat. Tetapi dia juga Tuhan yang ada dalam hidup kita di masa kesulitan dan kesukaran. Tuhan Yesus berkati kita semuanya, jadikan Tuhan menjadi gembala kita. Shalom.